Halo, di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Anda bisa menggunakan carousel Canva template ya. Ini sebagai bonus di konten kalender. Oke. Nanti yang Anda butuhkan ini toolsnya adalah template Canva yang ada nanti bisa Anda download di halaman ini ya. Lalu yang kedua ada free pick atau flat icon untuk gambar-gambarnya. Pen tools ini gunanya untuk memotong gambarnya nanti ya, dan remove.bg untuk remove backgroundnya. Remove.bg untuk remove backgroundnya. Oke, gimana maksudnya? Oke, langsung aja kita coba buka template Canva-nya salah satunya ya. Nah, di sini template-nya contohnya seperti ini. Jadi template-nya nanti ada 7 slide dan 3 slide. Jadi di Canva itu nggak bisa langsung misalkan 10 slide gitu, nggak bisa. Ya, jadi harus dimaksimalkan 7, terus ini saya buat lagi untuk sisanya sebagai 3. Nah, di sini penjelasannya saya jelasin satu persatu ya. Apa sih maksudnya garis-garis ini? Jadi garis-garis yang ini ya, terutama yang garis di atas ini adalah garis pembantu untuk gunanya supaya konten kita itu tidak terpotong, karena nanti yang digunakan adalah konten 4:5 ya. Konten 4:5 bukan konten square, tapi kontennya portrait. Ya, jadi biar bisa memaksimalkan ketika orang scroll itu bisa jadi attention grabbing image ya di konten kita. Oke, ini yang atas juga ada, yang bawah juga ada. Jadi biar gak kepotong lah istilahnya seperti itu. Oke, lalu berikutnya di sini kan ada 7 slide ya. Di sini ada 7 slide itu sebentar. Di sini ada 7 slide. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7 slide. Dipisahkan dengan garis hitam ini ya. Ini, dan ini. Nah, lalu yang space gambar ini maksudnya apa? Jadi space gambar itu maksudnya gini. Jadi ini kan misalkan slide pertama gitu ya. Saya besarin deh. Nah, misalkan ini yang di sini slide pertama, ini slide kedua, slide ketiga, slide keempat, kelima, dan keenam, ketujuh. Nah, di antara slide 1, slide 2 itu ada gambar yang ada di tengahnya. Jadi kita bisa menaruh gambar nanti, insert gambar di sini ya. Gambarnya dari mana? Nah, yang tadi ini gambarnya bisa diambil antara di free pick atau di flat icon. Oke. Nah, lalu berikutnya nanti di sini tulisan-tulisannya sudah ada semua ya, tinggal diganti ya. Judul kontennya di sini, keterangan singkat bisa ditulis di sini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana sih Mas cara untuk mencari gambarnya di di free pick dulu deh, di free pick dulu ya, di free pick. Contohnya ini free pick ya. Ini saya nggak login karena nanti kalau misalkan saya login karena akun saya premium nanti malah nggak bisa dibedakan mana yang gambar-gambar yang premium, mana yang free. Contohnya saya mau mencari di sini tentang di sini curious, tulis aja ya. Misalkan kita mau dapetin ekspresi seperti apa, misalkan penasaran kan, curious, cowok atau cewek. Nah, misalkan saya ini cewek. Nah, curious woman. Nah, di sini kan dapat nih gambar-gambar seperti ini ya. Gambar-gambar seperti ini banyak. Nah, yang dibedakan adalah kalau misalkan yang free itu nggak ada ini ya, nggak ada mahkotanya ini. Nah, kalau misalkan yang ini yang premium ya, ini free pick premium, ini baru bisa download. Tapi kalau misalkan nggak mau premium ya nggak apa-apa. Ini pakai yang misalkan seperti ini, seperti ini dan lain sebagainya. Ini banyak banget, next page juga bisa. Nah, next page juga bisa. Nah, tadi itu saya sudah download ya, 3 gambar. Kalau misalkan saya contohin lagi deh, ini ya. Ini, terus misalkan ini. Yang ini kan. Nah, nanti kan di-download nih ya. Nanti kan di-download. Nah, ini karena sudah saya download ya, berarti sudah beres. Nanti Anda tinggal pilih sendiri ya nanti kemauannya seperti apa. Nah, lalu berikutnya adalah karena gambar ini kan ada backgroundnya nih warna-warna pink gini. Nah, itu dihapusnya di remove.bg. Caranya gimana ya? Buka aja remove.bg gitu ya. Lalu buka di sini upload image-nya tadi. Upload image-nya yang tadi saya download kan ini ya. Ya, tinggal seperti ini aja. Ini gambar-gambar yang sudah saya coba tes tadi. Nah, ketika sudah diupload seperti ini ya, nanti ada pilihannya antara yang download biasa ya dengan yang gambarnya yang high res. Cuma kalau yang high res ini sebenarnya bagus, tapi ini kita disuruh ada kreditnya gitu ya, ada kreditnya. Jadi ada maksimalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak mau yang high res, oke, yang biasa aja. Jadi tinggal di download
seperti ini. Nah kan karena saya sudah download tadi ya, berarti tinggal nanti di-upload saja di Canva-nya. Caranya gimana? Tinggal di-upload di sini ya. Tinggal upload an image atau video, tinggal di-upload aja. Misalkan tadi kan contohnya saya itu yang ini ya. Nah, ini kan sudah saya upload di sini gitu. Nah, tinggal diklik aja. Terus diperbesar. Jangan lupa yang ini nanti garis bantu ini yang biru ini untuk space gambar itu dihapus bisa. Ya, tapi kita masukkan dulu deh di sini deh, misalkan gini ya. Terus dibesarin. Ya, sebenarnya nggak harus masuk kotak juga nggak masalah sih, lewat-lewat dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Nah misalkan seperti ini. Nah oke. Lalu yang ini dihapus. Nah terus kan tadi ada space gambar, siapa tahu nanti mengganggu ya, dihapus aja lah. Nah misalkan seperti ini. Oke, sudah masuk kan. Nah terus gambar yang ini juga sama. Nah gambar ini juga sama, misalkan ini saya tadi sudah download yang ini ya, saya upload lagi di sini, saya besarkan. Nah misalkan seperti ini gitu ya, atau kalau mau sampai bawah juga boleh, cuma kan gini, ada yang namanya desain di bawahnya ini yang swipe ini ya, ini kan ketutup gitu ya, kan ketutup sama gambar orang ini. Itu caranya adalah ke position, ke backward sampai nah tuh sampai swipe-nya muncul. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti yang ini dihapus. Nah, terus space gambar dihapus. Nah, jadikan rapi. Gini nanti. Oke. Lalu yang ketiga, oke. Nah, yang ketiga, misalkan deh, ini saya taruh gambar yang ini gitu ya. Gambar yang ini. Saya taruh lagi, saya besarkan. Misalkan seperti ini, sampai besar juga boleh ya, nggak masalah. Nah, karena kan ini ketimpa kan nanti ya. Posisinya diganti backward sampai muncul. Sampai muncul. Nah, oke. Ya kan udah muncul ya, swipe sama ininya. Ya sudah, ininya dihapus saja, space gambarnya dihapus. Nah, misalkan udah jadi seperti ini. Nah, cuma gini, kalau ketika kita menggunakan remove.bg-nya itu yang free tadi, ya. Oh, ini tadi juga sama ya. Saya besarin aja dulu deh sekalian. Kalau misalkan kita menggunakan remove.bg tadi yang yang free, ya, yang resolusinya sedikit gitu ya, resolusinya kecil, itu ketika gambarnya itu di zoom seperti ini, itu gambarnya agak blur, ya agak blur. Jadi alternatifnya adalah kita menggunakan flat icon. Kalau flat icon, karena icon itu vektor ya, itu nggak akan ngeblur. Misalkan tadi itu saya sudah download sih, misalkan saya download lagi deh, saya download yang ini misalkan ya. Sebenarnya sama aja ya, kalau misalkan nggak harus gambarnya orang. Kalau misalkan tadi kita mau nyari juga yang curious. Nah ini kan sama ya, kalau misalkan ada mahkotanya ini artinya berbayar. Kita harus pakai member berbayarnya flat icon. Kalau misalkan nggak mau ya, ini misalkan pakai yang ini, gitu ya. Ini di download PNG, tapi ini dimaksimalkan dulu 512 ya, biar resolusinya nggak pecah. Nah seperti ini, curious, oke download. Lalu kita upload dulu, misalkan nanti Anda bisa ngeliat sih perbandingannya antara yang gambar yang resolusinya bagus yang dari free pick sama flat icon gitu ya. Karena di Canva sendiri sebenarnya ada sih, di Canva sendiri, kalau ini Canva premium ya, Canva sendiri sebenarnya ada background remover. Cuma tadi saya sudah coba untuk yang ini, itu backgroundnya nggak menghapus, nggak tahu saya kenapa, mungkin ada error di sananya kali ya, belum sebagus gitu AI-nya. Oke. Nah misalkan flat icon yang ini kita geser aja ya. Nah kita geser aja. Ini kok diganti malah, sorry. Nah tadi yang ini diklik, nah seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama misalkan saya hapus deh, kita pakai ini aja. Nah seperti ini, boleh aja, nggak masalah, boleh aja. Tadi sebenarnya garis itu kan cuma membantu. Ini ya seperti ini misalkan, itu bisa seperti ini. Ya, atau misalkan di sini nanti mau dikasih gambar komputer atau dikasih gambar tas, gambar sepatu dan lain sebagainya, itu bisa. Yang penting di remove bg dulu gitu ya, di remove bg dulu. Nah lalu berikutnya bagaimana sih mas caranya untuk menyimpan ini dan bisa supaya di-upload di Instagram gitu ya. Nah ini anggap saja misalkan Anda sudah mengedit judul kontennya, Anda sudah mengedit tulisan-tulisannya seperti ini ya. Ini sudah saya taruh semua, desainnya sudah bagus. Tinggal Anda ganti tulisan-tulisannya aja. Lalu berikutnya sini juga nama akun atau brandnya apa. Kalau saya kan di sini biasanya Septian Bramandita dan di sini @bisnis bareng Bram kan gitu ya. Nah nanti bisa Anda ubah sendiri ya sesuai akun Anda ya.
Lalu berikutnya misalkan sudah nih udah oke gitu misalkan. Nah, caranya tinggal di-download ya, download ini yang PNG ya, yang PNG. Yang PNG ini nanti filenya itu lebih bagus daripada yang JPG. Gitu ya, misalkan kita download deh. Oke. Nah, nanti setelah di-download, oh ya, sorry. Tadi ada yang kurang tadi, sorry. Nah, sebelum di-download itu ini garis-garis bantu ini dihapus dulu. Garis-garis bantu ini semua dihapus dulu biar nanti ketika kita upload di Instagram itu nggak mengganggu ya. Karena nanti kalau misalkan ini nggak dihapus gitu ya, ya mengganggu. Ya, ini kita hapus dulu. Ini misalkan ini kan terlalu besar ya. Nah, dihapus ini dibesarin lagi gitu ya. Terus ini dihapus. Nah, ini kan nggak bisa nih. Nah, kalau misalkan ketika nggak bisa di-delete di keyboard, diklik delete. Nah, ini berarti dikunci. Ini unlock dulu baru delete. Nah, bisa. Ini juga tadi kan juga gitu. Ini di unlock, delete. Nah, sudah jadi seperti ini. Biar nanti yang motong yang sesuaikan dengan gambar yang formatnya Instagram itu pakai yang namanya Paint Tools. Oke, pakai Paint Tools. Oke, anggap aja ini tadi udah selesai. Di-download yang tadi yang PNG. Oke, jangan lupa yang PNG. Nah, ketika misalkan kita sudah download gini ya, misalkan nih, saya contohin download dulu. Oke, sudah bisa. Misalkan ini gambar contoh 7 slide. Ini ya. Ini gambar 7 slide. Nah, lalu kita buka yang namanya painttools.com ya, atau Anda bisa juga sebenarnya cari di Google Paint Tools Split Image gitu yang paling atas sendiri, nanti juga webnya ini kok. Oke. Lalu kita choose filenya ya, choose filenya tadi ini gambar contoh 7 slide tadi. Oke, di choose seperti ini. Nah, ini dipilih yang horizontally, ini yang pilih yang PNG. Lalu quantity of block kan tadi ada 7 ya, berarti sini 7. Oke. Kalau sudah, tinggal di split image. Nah, ini kan ada 7 nih, ya. Misalkan ini, kita klik satu persatu, ya. Biasanya sih, saya kasih itu nama tuh gini. Slide, ini saya copy, saya tambahin 1. Ini download lagi, slide 2. Tambahan lagi. Slide 3. Tambahan lagi. Slide 4 lagi, slide 5, slide 6, slide 7. Nah, misalkan seperti ini udah jadi ya. Jadi ketika dilihat di file gitu ya, karena ini mohon maaf aja karena file-file saya lumayan berantakan. Nah, jadi ketika dilihat itu udah nyambung ya, sudah nyambung seperti ini, udah dipisah kok nyambung salah, udah dipisah-pisah. Oke. Nah, misalkan ini slide 1 tadi ya, ini slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7 gitu ya. Jadi setelah Anda download ini, nanti bisa Anda uploadnya itu kalau mau lewat PC atau laptop gitu ya, itu bisa diupload itu menggunakan Facebook Creator Studio. Nanti saya taruh tutorialnya bagaimana Anda bisa menggunakan Facebook Creator Studio untuk upload di Instagram. Tapi pastikan sih nanti Anda harus mengkonekkan dulu Instagram sama Facebook page-nya. Gitu ya. Jadi dari tutorial ini semoga bisa membantu Anda untuk membuat carousel ya, konten-konten carousel, konten-konten edukasi seperti ini ya, agar lebih mudah lagi. Anda yang misalkan tidak bisa pakai Photoshop gitu ya, Anda bisa dimudahkan dengan template dari Canva ini. Begitu juga nanti yang misalkan Anda mau slide 3 slide ini ya. Sama seperti itu. Jadi sebelum Anda download, pastikan garis-garis bantu ini nanti dihapus dulu, karena kalau enggak nanti ya kelihatan di Instagram dong. Kan nggak enak gitu ya. Nah, lalu yang slide 3 tambahan juga. Di sini call to action-nya komen. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya adalah gini. Dari penjelasan Anda misalkan tadi di depan ini kan cara sorry. Nah, misalkan tadi Anda di sini tulis tips 7 cara jadi, ini usahakan hurufnya besar semua ya, 7 cara untuk
berbisnis. Misalkan seperti itu deh, atau nanti bisa Anda sesuaikan dengan niche Anda masing-masing. Anda bisa juga contek idenya dari content calendar gitu ya kan. Nah, jadi misalkan 7 cara untuk berbisnis. Nah, misalkan dari CTA itu tadi ya, ini paling gampang sih biasanya kalau saya. Apa tanggapan Anda? Apa tanggapan kamu dari konten ini? Nah, misalkan seperti itu. Ya, ini sudah saya sediakan juga sih untuk icon komentarnya di sini. Di sini saya sudah siapkan juga untuk supaya orang tuh mau like, mau share, mau save. Sini sudah saya siapkan semua CTA-nya. Tinggal mau di sini apa? Mau komen apa? Mau Anda tanyain apa mereka? Gitu ya. Semoga membantu dari tutorial ini. Selamat mencoba untuk mendesain-desain. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada masalah teknis, silakan tanyakan di grup diskusi aja atau di support group. Oke, terima kasih.